saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa salatu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwani. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa tarafat 'ain. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji hanya milik Allah, kembali kita banyak memujinya dan banyak bersyukur kepadanya atas segala karunia nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita sekalian hingga malam hari ini. Nikmat sehat, kesempatan, kemudahan, kekuatan, keamanan, keselamatan, juga nikmat ukhuwah persaudaraan, dan juga nikmat hidayah di atas iman Islam, dan juga di atas sunnah petunjuk Nabi teladan kita, Nabi kecintaan kita, Nabi yang kita harapan syafaatnya kelak di yaumil akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahmatu Allah, tidak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, kita sudah masuk di tahun yang baru dalam penanggalan Hijriah 1447 Hijriah, dan kita juga sudah melewati bulan pertama dalam penanggalan Hijriah Syahrul Al-Muharram. Kita sudah masuk di bulan Safar. Dan kembali kami ingatkan kepada jamaah sekalian untuk memulai, walaupun ini sudah lewat sedikit, untuk banyak berdoa sebagaimana Rasulullah contohkan ketika beliau melihat hilal baru. Beliau ketika melihat kalender atau penanggalan Hijriah yang baru, beliau segera bertakbir Allahu Akbar sembari berdoa, Allahumma ahillu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Sebuah doa dan harapan cita-cita kita bersama, semoga di bulan yang kita lalui ini senantiasa di atas keimanan, di atas keislaman, senantiasa mendapatkan keamanan dan keselamatan, dan senantiasa mendapatkan petunjuk, bimbingan untuk beramal yang dengannya semakin Allah mencintai kita dan meridhai kita. Dan kita kembali pertegas bahwa Rabb kita sekalian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini, kesempatan yang berharga yang diberikan kepada kami ingin sedikit mengingatkan dan membahas tentang beberapa petikan bait syair nasihat daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa kami angkat Imam Syafi'i rahimahullah? Ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita salah satu ulama yang lahir di bumi jihad, Palestina, di Gaza. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau lahir di Gaza, kurang lebih di kekhalifahan Abbasiyah tahun 767 Masehi atau 1550 Hijriah, dan beliau wafat di tahun 820 Masehi, ya, sekitar 54, ya, beliau berumur cuma 54 tahun jamaah, tapi keberkahan beliau luar biasa, ya. Beliau di umur yang tidak sampai umurnya Rasulullah wafat, tapi beliau melahirkan karya-karya luar biasa yang sekarang ini menjadi rujukan negara kita juga, Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau jamaahnya Allah disebutkan dalam biografi beliau, di umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Bahkan di umur 14 tahun sudah menghafal kitab dari gurunya Imam Malik Al-Muwatta. Dan juga sudah berkesempatan memberikan fatwa atau mufti. Ini juga sebuah prestasi yang luar biasa yang Imam Syafi'i miliki. Dan beliau jamaah banyak memberikan kepada kita petikan-petikan nasihat syair
untuk para pemuda, untuk para penuntut ilmu, ya. Termasuk nanti kita akan sampaikan secara umum untuk kita sekalian. Di antaranya ma'ruf jamaah, beliau memberikan kepada kita motivasi dalam belajar misalnya. Beliau pernah memberikan syair, ta'allam, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman. Karena kita itu tidak terlahir dalam keadaan berilmu atau tidak punya ilmu. Ya. Walaisa akhun ilmin kaman huwa jahil. Dan orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Tentunya dalam sikapnya, adabnya, perilakunya tentunya akan berbeda. Bahkan beliau juga memberikan kepada kita nasihat, malam yaduk dhulla ta'allum sa'atan. Barang siapa yang tidak merasakan belajar sebentar di waktu mudanya khususnya, tajur'a dhulla jahlu tullas hayati, maka dia akan merasakan perihnya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya. Ini juga beliau berikan kepada kita motivasi kepada anak-anak muda khususnya, jangan malas-malas kita mengisi masa muda kita untuk banyak-banyak belajar. Nah, jamaah yang dirahmati, beliau juga salah satu imam yang memberikan kepada kita pesan agar kita banyak berteman dengan teman-teman yang soleh jamaah. Karena kita tahu bahwa teman yang baik, lingkungan yang baik itu berpengaruh dengan agama dan akhlak kita. Bahkan dengan ketawaduan beliau pernah mengatakan, uhibbus sholihin, aku mencintai orang-orang yang soleh, walastu minhum, walaupun aku bukan seperti mereka. Padahal kalau kita lihat Imam Syafi'i dengan berbagai macam keutamaannya orang yang soleh, tapi beliau begitu tawadhu mengatakan, walaupun saya tidak seperti mereka. Tujuannya apa? Beliau mengatakan, la'ali annala bihim syafa'ah. Aku berharap dengan banyaknya saya berteman dengan teman yang baik, yang soleh, para ustadz, para ulama, saya berteman, maka saya kelak bisa mendapatkan syafaat mereka di akhirat. Karena kita tidak tahu jamaah, belum ada jaminan kita ini masuk surga. Dan semoga kalau ada di antara teman-teman kita orang soleh, para ulama menjadi teman kita, dan mereka masuk surga duluan, dan mereka mencari-cari kita tidak mendapatkannya, dan Allah persilahkan ya untuk mencari kita di neraka, itu sebuah keutamaan. Sebab dalam hadis disebutkan bahwa ketika ada seorang masuk surga jamaah, dia mencari sahabatnya di dunia. Ya Rabb, di manakah sahabatku dulu yang dulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, bahkan belajar bersama kami dan berjuang bersama kami. Saya mendapatkannya di surga. Lantas saya mengatakan, coba tengok di neraka. Kalau kau mendapatkannya, ambil dia. Ambil dia. Sebuah anugerah jamaah, kesyukuran kita. Kalau kita mendapatkan teman yang baik. Makanya Syafi'i mengatakan, kalau kalian mendapatkan teman yang baik, yang soleh di dunia, pegang erat-erat. Itu mahal. Mahal jamaah. Yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Baik, kami akan mulai jamaah bait syairnya. Yang pertama beliau mengatakan, fa'alaika bitaqwa wa in kunta ghafilan. Hendaklah kalian senantiasa bertakwa kepada Allah kalau kalian dalam keadaan lalai. Ingat jamaah, takwa ini merupakan bekal yang paling berharga untuk kita bawa kepada Allah. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Sebaik-baik bekal kita untuk kita bawa kepada Allah adalah ketakwaan. Bahkan Allah mengatakan juga, inna mitaqabbalullah minal muttaqin. Hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa yang Allah terima. Ya. Bahkan surga dengan berbagai macam fasilitasnya yang luasnya seluas langit dan bumi, Allah hanya sediakan bagi mereka yang bertakwa. Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua beliau mengatakan, ya'tika bi arzaq min haitsu la tadri. Kalau kalian bertakwa, tidak hanya di akhirat jaminan Allah, Allah akan berikan kepada kita di dunia rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dalam ayat Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'alu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa, Allah akan berikan kepada kita makhrajan, jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Setiap kita ada masalah jamaah. Ada di antara kita diuji dengan pasangannya, ada di antara kita diuji dengan anak-anak kita, ada diuji dengan pekerjaan kita atau teman tetangga kita. Takwa adalah solusinya jamaah.
Tidak cuma itu, Allah akan berikan kepada kita rizki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bahkan Allah mengatakan, wa may yattaqillah yukafir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dan Allah akan perbesar pahala kita kalau kita bertakwa. Yang ketiga beliau mengatakan dalam syair beliau, fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa. Kenapa kalian takut fakir, takut miskin, sedangkan kita yakin Allah adalah zat yang memberikan rezeki kepada kita. Makanya Rasul memberikan kepada kita pesan jamaah dalam sebuah hadis yang diberikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah bersabda, "Ya ayuhan nas, ittaqullah wa azmilu fit talab." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah cara kalian mencari penghidupan. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastafi rizquha. Manusia itu tidak akan pernah mati sebelum habis rezekinya. Jadi yakinlah jamaah selama kita masih hidup, masih ada jatah rezekinya kita. Fa in abta'a, kalau rezeki kita ternyata agak seret, agak sedikit, agak sempit, fattaqullah. Tetap bertakwa kalian kepada Allah. Wa azmilu fit talab, dan perbaguslah cara kalian mencari penghidupan. Khudu ma halal, ambil yang halal-halal yang merupakan haknya kita. Wadda'u ma haram, dan tinggalkan cara-cara yang haram kita mendapatkannya. Ini Rasulullah ingatkan kepada kita. Karena dia sekali lagi bahwa harta yang tidak baik, ini berpengaruh dengan akhlak dan agama kita dan keturunan kita juga, pasangan kita. Bahkan tidak cuma di dunia, di akhirat juga Rasul mengancam. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Lahmun nabal min suh, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. An-naru aula bih, neraka lebih pantas baginya. Kemudian yang ketiga, yang keempat beliau mengatakan lagi, faqad razaqat tayr wal khuta fil bahri. Sebagaimana Allah telah memberikan rizki ikan-ikan di lautan dan burung-burung. Bayangkan, kuasa Allah semua Allah kasih. Burung-burung, ikan-ikan di laut yang berapa ribu itu Allah kasih rezeki. Wa man dhanna anna rizqa ya'ti biquwwatin, barang siapa yang menyangka rezeki itu didapat dengan kekuatan, yang kuat yang menang, yang kuat yang banyak rezekinya, ya. Ma akalul usfuru syai'an ma'an nasri, maka burung-burung yang kecil tidak akan bisa makan dengan adanya burung-burung yang besar, elang dan sejenisnya. Tapi semuanya dapat jamaah. Allah bagi-bagi rezeki dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa kaminal fata asbaha wa amsa dhahikan. Betapa banyak para pemuda di waktu pagi dan petang tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya atau masih panjang. Anak pemuda, ya. Wa akfanuhu fil ghaibi wa huwa la yadri. Wa akfanuhu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya sudah dijahit untuk kematiannya. Sudah dipersiapkan untuk kematiannya. Dan sekali lagi jamaah, ajal adalah misteri. Tidak pandang bulu hanya orang yang tua yang kena atau yang sakit. Anak muda bisa kena. Bahkan anak bayi pun bisa kena kalau sudah datang ajal. Tidak bisa mundur atau dimajukan. Makanya sebagai seorang mukmin hendaknya bersiap-siap mempersiapkan bekal yang terbaik. Makanya ketika Rasul mengatakan al-qaisu, siapakah orang yang cerdas? Beliau mengatakan mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang tunduk dengan perintah-perintah Allah, dia berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menahan diri mereka dari yang Allah haramkan. Dan mempersiapkan bekal untuk hari setelah kematian. Kalau saya meninggal itu apa yang saya bawa-bawa? Apa yang saya harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian jamaah beliau melanjutkan lagi, wa kamin arusin zayyanu li zawjiha. Betapa banyak orang-orang yang mau menikah, ini orang yang sudah siap menikah, ya, dihias untuk hari pernikahannya. Ya, dia siap menikah. Wa qad kharajat arwahuha lailata urshihi.
Ternyata di malam pengantinnya jamaah, malam bulan madunya, Allah telah mencabut ruhnya. Bayangkan. Padahal malam berbahagia, dia mau bersenang-senang dengan pasangan yang dia idam-idamkan, ternyata malam itu juga malam kematiannya. Ada jamaah kisah. Mungkin kita pernah ingat ya, salah satu sahabat yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Sahabat ini jamaah disebutkan dalam biografinya, sejarahnya, sirahnya, itu sahabat dari segi penampilan fisik kurang menarik, bahkan mungkin tidak menarik. Kulitnya hitam, pendek, rambutnya keriting, pokoknya tidak menarik secara fisik. Di samping itu juga tidak mempunyai harta yang berlebih. Tapi dia bertakwa jamaah. Dia adalah orang yang menjaga sholatnya, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi kita SAW dekati jamaah. Ini juga kita lihat bagaimana qudwah Nabi kita SAW. Beliau tidak membeda-bedakan umatnya. Tidak hanya beliau mendekati orang yang kaya saja atau orang yang punya status, tidak. Orang yang miskin pun beliau dekati. Dekati jamaah. Dia mengatakan, "Ya Julaibib, apakah kau mau menikah?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda bercanda." "Tidak, saya tanya. Apakah engkau mau menikah?" Dia tertawa lagi jamaah. "Saya tanya serius kepada kamu, apakah kamu menikah?" "Iya Rasulullah." "Siapa laki-laki yang normalnya tidak mau menikah?" "Saya mau menikah, tapi saya tahu diri juga, saya ini tidak punya apa-apa. Dan rupa saya juga pas-pasan, mungkin tidak menarik." "Saya tanya lagi, kamu menikah tidak?" kata Rasulullah. "Iya Rasulullah, menikah." "Baik, silahkan kamu datang ke salah satu rumah di orang Ansor, bilang salam dari saya dan saya melamarkan untuk kamu." Bayangkan. Datanglah dia jamaah. Dengan penuh percaya diri datang. Dan situlah jamaah yang dimata Allah, orang tuanya kaget. Katakan Julaibib ini kaget. Datang untuk kenyataan baik untuk melamar. Dan ternyata putrinya ini adalah wanita yang tercantik di Ansor, di penduduk Madinah jamaah. Jadi Rasul tidak tanggung-tanggung mencarikan wanita. Memang yang bagus memang. Masya Allah. Ketika diskusi jamaah antara orang tuanya dengan Julaibib ini, anaknya mendengar jamaah, mendengar. Langsung dibalik dia mengatakan, "Wahai bapakku, ya. Kalau itu adalah perintah Rasulullah, saya terima." Terima. Dan terjadi ijab qabul jamaah. Ijab qabul. Dan ternyata di malam pengantin jamaah, malam bulan madunya, ada panggilan jihad. Dia langsung lompat, ambil senjatanya dan turun di medan pertempuran dan dia meninggal di situ, syahid di situ. Ini jamaah, ya. Di malam pengantin, Allah ambil ruhnya. Kemudian, wa kam min fata yunsa'u min umrihi. Betapa banyak para pemuda merasa umurnya masih panjang, masih panjang. Masih panjang. Nanti saya tobat, nanti saja kalau sudah tua. Masa muda ya terus. Ya. Wa qad dakhalu jasaduhu dhulmata qabrihi. Padahal ya, jasanya telah masuk di gelapnya kuburan. Meninggal di waktu mudanya. Ya. Tazula 'anid dunya fa innaka la tadri. Dunia akan meninggalkan kita atau kita akan meninggalkan dunia jamaah dan kita tidak tahu. Setiap kita tidak tahu di mana ajal kita jamaah. Apakah kita akan meninggal di lubuk atau di luar, di udara, di lautan atau di mana kita tidak tahu. Itu misteri dari Allah Ta'ala. Tapi kita berharap dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita meninggal dalam keadaan yang terbaik. Makanya di antara doa-doa yang diajarkan oleh para ulama kita, Allahumma rzuq husnul khotimah. Ya Allah, berikan aku anugerah wa fadal kadal husnul khotimah. Allahumma rzuq taubatan qoblal maut. Berikan aku anugerah ya Allah bisa bertobat sebelum ajal. Allahumma rzuq syahadan fisabil. Ya Allah, berikan aku karunia bisa meninggal di jalan Engkau ya Allah. Syahid di jalan Engkau ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala din. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetaplah hati ini di atas agama ya Allah. Ya. Idza janna 'alaika lailu wa hal ta'isu ilal fajri. Ketika malam datang jamaah, kita tidak tahu apakah kita akan hidup sampai waktu fajar, waktu subuh, kita juga tidak tahu. Makanya jamaah, mari kita semua jaga sholat waktu kita sebaik-baiknya, jaga zikir-zikir pagi petang kita,
jaga adab-adab sebelum tidur, berwudu, berdoa, karena kita tidak tahu ajal kita. Kadang ada orang tidur tidak bangkit lagi, telah meninggal. Makanya jangan sampai kita lalai jamaah dari kematian. Makanya para ulama kita menyebutkan barang siapa yang ingat dengan kematian, Allah akan muliakan dengan 3. Ini sering kami sampaikan. Yang pertama, dia akan segera bertobat kepada Allah. Yang kedua, dia akan rajin beramal soleh. Dan yang ketiga, dia akan mempunyai sifat qanaah dalam kehidupannya. Banyak bersyukur atas segala nikmat Allah, walaupun terkadang sedikit. Tapi orang siapa di antara kita tidak ingat mati dalam kehidupan kita, Allah akan hukum dengan 3. Yang pertama, tidak segera bertobat dari kelalaiannya. Yang kedua, malas beramal soleh. Yang ketiga, tidak punya sifat qanaah dalam kehidupannya. Sifat tamak, rakus terhadap masalah dunia. Bahkan terkadang mengambil yang bukan haknya kita. Fakamin sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak, kata beliau, orang-orang yang sehat mati meninggal tanpa ada sebab penyakit. Banyak jam sekarang. Kita lihat ada orang-orang ketika main bola meninggal di lapangan. Orang yang sedang manggung meninggal di situ. Jangan sampai jamaah. Maka kami berpesan juga kepada kita, mari kita jaga nikmat sehat ini jamaah sebaik-baiknya. Ini mahal jamaah. Ya. Terutama anak muda kita, ya, kalau yang suka olahraga silahkan, tapi kami memberikan pesan kalau boleh hindari olahraga malam, karena malam tempat istirahat, ya, istirahat. Kalau boleh maksimalkan di waktu pagi, siang atau sore. Kalau malam lebih baik kita dengan keluarga atau kita istirahat, ya, supaya memang fit untuk kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau ketika malam menyegerakan tidur dan bangun di waktu 1/3 malam untuk ibadah kepada Allah. Wa kamin saqimin asahina ma minad dahr. Dan betapa banyak orang-orang yang sakit-sakitan tapi tidak mati-mati juga jamaah. Banyak. Ada orang yang sakit-sakitan, bahkan orang yang merawatnya lebih dahulu meninggal daripada yang dirawat. Banyak jamaah. Karena itulah rahasia Allah, masalah umur. Terakhir jamaah beliau mengatakan, ya. Wa man asa alfa au alfain. Barang siapa yang Allah berikan kehidupan umur 1000 bahkan 2000 tahun. Ya. Fala budda min yaumin yasiru ila qabri. Dan itu mustahil jamaah, ya. Tidak ada umur manusia sampai 1000. 100 pun sedikit. Kalaupun ada umur yang panjang sampai segitu, ingat kalau dia akan masuk kuburan juga, meninggal juga. Tapi persiapkan baik-baik. Ya. Makanya jamaah ulama kita menyebutkan agar kita bersegera dalam ketaatan, ya. Nabi Musa alaihissalam dikisahkan jamaah, ini pernah didatangi malaikat, ya, untuk menyambut ruhnya beliau. Ternyata Nabi Musa alaihissalam pukul, ya, dan dia melapor. Ya. Ini salah satu nabi yang kuat. Dia mengatakan, ya Rob, Musa belum mau meninggal. Allah mengatakan, kasih dia jeda waktu umur sebanyak bulu dari telapak tangannya. Itu jatah umurnya dia. Sampaikan. Mereka sampaikan lagi, ya Musa, Allah berikan kamu tenggang usia sebanyak bulu dari telapak tangannya. Ya. Lantas setelah itu engkau harus mati juga. Apa namanya? Sekarang saja. Sekarang saja, ya. Makanya ulama kita mengatakan lebih baik jamaah, ya, meninggal di atas keimanan daripada ke depan kita belum tahu, ya. Ulama kita mengatakan, ya, kemarin kita lihat bagaimana penjelasan Mas Rahimahullah, hafizahullah. Kalau ada tawaran, kita meninggal di tempat kita, di kamar kita dalam keadaan beriman atau Islam, atau di depan ini dalam keadaan syahid, mana kita mau pilih? Mendingan di rumah kita. Karena di depan ini belum tentu, banyak fitnah yang akan menggoda kita, setan juga, yang memalingkan kita. Ala kulli hal jamaah, mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga kita meninggal di atas Islam dan juga sunnah Rasulullah SAW. Saya kira ini jangan bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang katakan yang kurang berkenan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesenangan pribadi. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dwi dan jemaah sekalian yang saya hormati, mengenai kematian ini secara pribadi memang mengkhawatirkan. Walaupun kita ada doa yang disampaikan oleh Ustaz Dwi tadi, husnul khotimah dan seterusnya. Demikian Ustaz, kita ini bermuamalah memang belum sempurna, maksudnya belum ke arah takwa semua, karena kan masih jogging di tempat-tempat terbuka, kemudian masih olahraga, masih di tempat-tempat yang kadang-kadang kita masih di sana ada kemungkarannya, kemaksiatannya. Nah inilah kadang-kadang kita ini masih belum mampu berjihad untuk di 24 jam itu bertakwa terus. Nah, ini mohon dari resep konsep-konsep dari Ustaz Dwi. Mudah-mudahan kita ini berdoa semua kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau lain-lain barangkali disambung, silakan. Satu dulu. Oh, satu dulu, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Ali atas pertanyaan. Semoga bisa menjadi faedah untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang belum tanyakan juga ini pernah dirasakan oleh para sahabat jamaah. Dulu ada sahabat jamaah, mereka saling berdiskusi satu dengan yang lainnya. Merasa apakah mereka termasuk orang munafik. Kalau mereka di majelisnya Rasulullah, di taman-taman ilmu ya, dengan Rasulullah itu perasaannya seperti melihat surga begitu dekat atau neraka begitu dekat. Ketakwaannya, imannya begitu naik. Tapi ketika dia pulang ketemu anak istrinya bercanda, kayak lupa semuanya. Dan mereka merasa apakah saya ini munafik seperti itu. Dan ini mereka saling diskusikan antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya mereka datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah sikap ini benar atau bagaimana? Beliau mengatakan atau artinya bahwa sekiranya sikap kalian itu ketika bermajelis ilmu itu sama dengan apa yang kalian rasakan di rumah, maka kalian akan mendapatkan jabatan para malaikat. Dan mereka akan membentangkan sayap untuk kalian. Artinya mereka akan salut. Tapi itu tidak mungkin. Maka beliau mengatakan, sa'atan fasa'atan. Kadang demikian, kadang demikian. Yang penting masih dalam lingkaran ketaatan. Bukan hal-hal yang Allah larang. Hal yang mubah yang diperbolehkan. Jadi, sekali lagi jamaah, makanya di antara doa juga yang harus kita sering baca juga, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Ini bahkan menjadi doa yang Rasul sering baca sebelum salam atau di tempat-tempat yang mustajab yang beliau baca. Karena kita memang hamba yang terkadang berbuat zalim sengaja tidak sengaja, entah kepada diri kita atau kepada saudara kita atau kepada keluarga kita. Kemudian juga kita juga bersyukur jamaah, ternyata ada amal-amalan yang dengannya membuat dosa-dosa kita itu terhapuskan. Mengatakan fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi wa waladihi tukafiru bis shalah wa shaum wa shadaqah wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Dosa seseorang yang terkadang dia lakukan kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada hartanya, kepada tetangganya itu bisa terhapuskan dengan pahala salatnya, puasanya, sedekahnya dan saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini di antara amalan juga yang bisa kita lakukan. Ala kulli hal jamaah, mari kita tadi cari teman-teman yang baik, ya, lingkungan yang baik, komunitas yang baik, serta kita bagaimana berusaha untuk terus menjaga yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian banyak berdoa kepada Allah dan semoga ini bisa menjadi jalan ya Allah berikan kepada kita husnul khatimah insyaallah wa alam. Baik. Yang lain mungkin kalau masih ada. Cukup mungkin ya, terima kasih banyak atas segala perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kami pribadi, mari menyempurnakan majelis kita dengan menutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.